Selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih bisa diperjumpakan, dipersekutukan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita awali dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Khalik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut dengan kuasa firman, besarlah Engkau. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Khalik Pembela dan Kawan Kudus. Ya maha besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih boleh memasuki hari yang baru ini, maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kemungkinan yang Tuhan sudah boleh berikan, di mana kami bisa kembali dihimpunkan lewat fasilitas internet dengan aplikasi-aplikasi yang ada yang kami manfaatkan.
sehingga kami tetap boleh terhubung satu dengan yang lain, dan kami percaya dimanapun kami berada, Bapa hadir, ada bersama dengan kami. Juga kalau sebentar kami akan bersama-sama berefleksi tentang kebenaran firman-Mu, kiranya kami dimampukan untuk dapat menemukan kekayaan kebenaran firman Tuhan untuk kami berlakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mohon Bapa yang berkenan untuk mendengar segala seru doa yang akan kami naikkan, dan Bapa yang mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu di dalam pertandingan atletik ada macam-macam cabang yang diperlombakan. Untuk cabang lari saja ada lomba lari jarak pendek 100, 200, 400 meter. Ada lomba lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter. Tapi juga ada lomba lari jarak jauh 5000 meter, 10.000 meter, dan yang paling jauh lari maraton 42.195 meter atau sekitar 42,2 kilometer. Untuk lari jarak pendek yang dibutuhkan adalah kecepatan. Kalau kita menyaksikan lomba lari 100 meter misalnya, dalam waktu yang begitu cepat, lomba itu sudah berakhir. Berbeda dengan lari jarak jauh, apalagi maraton. Yang dibutuhkan adalah daya tahan, ketekunan. Nah, kalau kita bicara tentang perjalanan hidup sebagai pengikut Kristus, buat ibu, bapak, saudara, gambaran mana yang paling cocok? Lari jarak pendek, jarak menengah, atau lari jarak jauh? Kalau buat saya sih jelas, lari jarak jauh. Persisnya seperti maraton. Rasul Paulus, sebagaimana orang-orang di Korintus yang kepadanya ia bersurat, tidak asing dengan lomba lari yang suka dipertandingkan pada zaman itu. Di kota Korintus secara periodik diselenggarakan yang disebut Isthmian Games, lomba kedua terbesar sesudah Olympic Games. Paulus menggambarkan di dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai dengan ayat 27 sebagai berikut. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, bagi Paulus,
kehidupan pengikut Kristus adalah seperti atlet yang ikut lomba lari. Berbeda dengan lomba lari duniawi, tujuan lomba yang dijalani oleh para pengikut Kristus adalah untuk memperoleh suatu mahkota abadi, yaitu kepenuhan hidup dalam persekutuan kasih Allah yang kekal, hidup yang senantiasa memuliakan Allah. Nah, untuk meraih mahkota kemenangan itu bukan hal yang mudah. Selain kejelasan tujuan, yang juga harus dimiliki oleh pelari adalah ketekunan untuk melatih dan menguasai diri agar dapat menjalani perlombaan dengan sebaik-baiknya. Ada sebuah contoh yang luar biasa tentang hal ini. Mari kita saksikan bersama. For some, the reward is a personal one, the knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after Mama Wolde crosses the finish line, John Stephen Akwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on. Afterwards it was written, "Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit." Video yang baru saja kita saksikan adalah cuplikan dari perlombaan dalam cabang atletik maraton di dalam Olimpiade musim panas tahun 1968 di kota Meksiko. Salah satu peserta di dalam lomba maraton itu adalah pelari dari Tanzania yang bernama John Stephen Akwari. Kota Meksiko terletak di dataran tinggi yang membuat tekanan udara lebih rendah dibandingkan dengan di dataran rendah. Dan itu mengakibatkan kesulitan tersendiri, khususnya untuk para pelari jarak jauh. Beberapa pelari tidak sanggup melanjutkan lomba. Pada sekitar kilometer 19, Akwari mengalami kram. Lalu ia ditabrak atau tertabrak oleh sejumlah pelari lain. Dia terjatuh, sendi lututnya tergeser, bahunya terluka, kepalanya juga terkena batu, terkena trotoar. Akan tetapi dia tidak menyerah. Setelah beberapa saat mengatasi rasa sakitnya, dia meneruskan lomba dengan lutut dibalut. Dia masuk stadion setelah 3 jam 25 menit 27 detik. Para wartawan mewawancarai dia. Mereka bertanya, "Apa yang membuatmu melanjutkan pertandingan? Padahal ada banyak alasan untuk tidak melanjutkannya. Bukankah ada banyak orang yang menghentikan pertandingan?" Jadi lomba itu diikuti 74 orang pelari dan hanya 57 orang yang masuk garis finish. Artinya ada 17 orang yang tidak terluka tapi tidak melanjutkan pertandingan. Yang lain berkata, "Bukankah kaki Anda luka?" Dan kita tahu lukanya bukan luka yang ringan. Bukankah pertandingan hampir usai? Memang saat itu penonton sudah hampir bubar dan pemenang sudah diumumkan. Akwari menjawab begini, "Aku diutus negaraku
8.047 kilometer bukan untuk memulai pertandingan. Mereka mengutusku untuk menyelesaikan pertandingan. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Itulah kegigihan, ketekunan yang membuat John Stephen Akhwari dikenang dunia, sekalipun dia tidak memperoleh medali dalam Olimpiade Meksiko tahun 1968 itu. Ia mendemonstrasikan bagaimana orang yang tahu dan sungguh-sungguh menghargai tujuan apa yang dilakukannya akan mendapatkan daya dorong untuk terus berjuang, sekalipun menghadapi kesulitan yang luar biasa berat. Kalau demi negaranya, Akhwari bisa melakukan hal itu, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah mahkota yang abadi cukup berharga bagi kita untuk mendorong kita menguasai diri dengan baik dan terus melanjutkan perlombaan yang harus kita jalani sekalipun berat? Paulus menggambarkan dengan cara yang berbeda seperti dipersaksikan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus menuliskan begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Coba kita perhatikan. Dalam ayat ini, Paulus tidak mengatakan aku telah mengakhiri dengan baik pertandingan, melainkan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dengan ini Paulus mengajak kita untuk memaknai perjalanan hidup selaku pengikut Kristus sebagai sebuah pertandingan yang baik. Dalam bahasa aslinya, kata baik di sini juga berarti berharga, indah, luar biasa, terhormat. Mari kita mohon kekuatan dan hikmat agar bisa menjadikan perjalanan hidup kita selaku pengikut Kristus sebagai sebuah pertandingan yang baik. Dan juga kita dimampukan untuk menjalaninya dengan baik sampai pada akhirnya. Sehingga bersama Paulus, kita pun bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, berilah kepada kami kekuatan dan hikmat, agar kami dapat menjadikan perjalanan hidup kami selaku pengikut Kristus sebagai sebuah pertandingan yang baik, yang juga kami dapat jalani dengan baik sampai pada akhirnya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami tidak sia-siakan kesempatan, kehormatan, tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Saat ini kami juga kembali berdoa bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk bisa bertahan dan selamat dari paparan COVID-19 yang menerpa mereka, termasuk beberapa keluarga anggota jemaat GKI Gading Indah. Kami prihatin ya Bapa, khususnya untuk wilayah DKI Jakarta yang pada hari-hari
dan minggu belakangan ini mengalami peningkatan jumlah orang-orang yang terpapar COVID. Buat mereka kami mohon, kiranya Tuhan yang berkenan untuk menjamah dengan tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Tuhan tambahkan kekuatan pada mereka. Tuhan kuduskan, sempurnakan upaya perawatan yang dijalani. Berkati obat-obat, makanan, minuman, sehingga semua yang mereka asup boleh menambah kekuatan tubuh guna melawan virus yang merusak ini. Tuhan juga tambahkan kesabaran, sukacita dan damai sejahtera, sehingga dengan suasana hati dan pikiran yang seperti itu, pemulihan yang mereka alami boleh berjalan dengan lebih baik. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi upaya pemerintah dan semua pihak termasuk gereja untuk mengatasi pandemi dengan segala dampaknya. Kami khususnya berdoa bagi upaya vaksinasi yang masih terus dilakukan, dan kami bersyukur GKI Gading Indah lewat klinik Gria Kasih Indah juga boleh turut ambil bagian di dalam upaya pelaksanaan vaksinasi ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kami juga berdoa bagi upaya di dalam perbaikan perekonomian yang terdampak akibat pandemi ini. Ya Bapa, pada sisi yang lain kami juga berdoa bagi kesungguhan segenap anggota masyarakat untuk berdisiplin menjalani keseharian hidup dengan mematuhi protokol kesehatan yang tetap harus diberlakukan. Sehingga dengan demikian, kerinduan untuk bisa membatasi persebaran virus corona ini dapat makin mewujud nyata. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi kehadiran gereja, termasuk GKI Gading Indah, melalui berbagai kegiatannya, agar menjadi saluran kasih dan berkat Allah, bukan cuma bagi para anggota dan simpatisan, tetapi juga bagi dunia di sekitar, agar masyarakat boleh merasakan dan mengalami kasih Allah yang juga dilimpahkan buat mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Untuk keluarga almarhum Bapak Sucahya, untuk keluarga Bapak Ongko dan Ibu Desi yang Mama terkasih juga baru berpulang. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga mereka tetap dapat memaknai peristiwa ini di dalam terang iman dan menaruh pengharapan hanya kepadamu untuk masa hidup yang masih harus mereka jalani. Ya Bapa, kami juga memohonkan berkat-Mu yang cukup untuk setiap anggota, untuk setiap simpatisan, beserta dengan keluarga masing-masing di dalam menjalani keseharian hidup. Kiranya Bapa yang berkenan memberikan rezeki yang cukup kepada anak-anak-Mu ini. Bapa memberikan kekuatan, kesehatan tubuh yang cukup. Tetapi di atas semuanya yang terpenting, Bapa yang peliharakan keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan anak-anak-Mu ini tetap hanya kepada-Mu saja. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita menyanyikan lagu penutup. Lagu ini sudah agak lama tidak kita nyanyikan
karena memang sudah tidak lagi kita temui di dalam kumpulan kidung jemaat, NKB maupun PKJ. Tapi buat sebagian lagu ini bukan lagu yang asing. Dulu ketika kita masih menggunakan nyanyian rohani, kita suka menyanyikan lagu ini. Judulnya Tahanlah dan Berjuang Terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal upah perjuangan berat itu mahkota al-hayat. Saudaraku, tahanlah dan berjuang terus di dalam menjalani perlombaan hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.